Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini dalam rangka dzikra wafatil marhum wal maghfurlah waliyyi min auliyaillah Mbah Kiai Muhdhor. Mbahnya Kiai Ali yang kelima, mbah yang kelima. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dengan menghadiri acara haul ini. Kita yakin hadirnya panjenengan semua di sini membawa faedah maslahat yang sangat besar untuk kehidupan kita semua. Apalagi diisi dengan sholawatan. Masya Allah, luar biasa ini. Sholawatan merupakan wajib. Kita umat Islam wajib baca sholawat. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang membawa nilai-nilai ilahiyah, muqaddasah, samawiyah, yaitu agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Manusia bisanya jadi makhluk yang paling mulia karena kita membawa amanah dari Allah yang bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, yaitu agama. Agama langsung dari Allah, tidak bisa ditambahin, gak bisa dikurangin. Isinya dua, akidah dan syariah. Akidah rukun iman yang 6 harus kita yakini. Paham betul? Kalau saya tanya, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Kata saya. Wis tua mati masih kata kiai. Kata saya, keyakinan kok. Paham betul? Kalau anak kecil kata ustadz, kata guru, kata ayah dan ibunya. Kalau kita tua seperti saya ini, udah 72 tahun usia, kita lagi mati lah. Kok masih katanya, jare. Aku krungu, koyo-koyo krungu, sriwing-sriwing, jarene Allah ki ono. Gitu kan. Kalau katanya gitu kan. Tidak boleh. Kata siapa? Kata saya. Nabi Muhammad, Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah beragama Islam, percaya tidak? Kata siapa? Begituan. Ada makhluk namanya malaikat, ratusan ribu jumlahnya, tapi yang harus tahu 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, percaya tidak? Kata siapa? Ada kitab suci, wahyu namanya, yang diturunkan dari Allah kepada para nabinya, yang harus tahu 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Percaya tidak? Kata siapa? Awas masih katanya, awas. Wis tuwek masih katanya, wis tuwek. Bahwa nanti ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, namanya kehidupan alamul akhirah. Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa. Percaya? Kata siapa? Bahwa semua terjadi di dunia ini, baik buruk, untung rugi, sugih melarat, pinter bodoh, semua tidak lepas dari koridor takdir Allah. Percaya? Kata siapa? Ini namanya akidah. Paham boten? Jadi kita manusia menjadi makhluk yang paling mulia karena kita mempunyai keimanan itu. Tanpa ada keimanan kepercayaan itu tidak menjadi makhluk yang paling mulia. Podo karo binatang. Podo karo bisanya kita makhluk yang paling mulia karena kita beragama, berakidah, beriman. Yang kedua, syariah.
rukun Islam yang 5 harus kita jalani, harus kita penuhi sebagai bukti bahwa kita orang beriman. Buktinya kita orang beriman, kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, kalau sugih wajib zakat, kalau mampu wajib haji. Sholat aja dulu deh. Sholat 5 kali sehari semalam. Bukti bahwa kita orang berakidah, beriman. Nah kalau beriman, berakidah, percaya kepada Gusti Allah, gak sholat, ya percuma itu. Percuma. Percaya kepada Gusti Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi orang sholat, ya gak ada artinya ngomong percaya. Paham betul? Kalau betul-betul kita percaya dengan Allah dan Rasulullah, dengan Quran, maka kita harus melakoni perintah-perintah Allah, antara lain sholat 5 waktu. Malah yang paling menarik itu, rukun nomor 2 sholat itu, iqamus sholat. Mendirikan sholat. Bukan mengamalkan sholat. Orang ngamalkan sholat. Tapi apa? Mendirikan. Iqamus sholat. Mendirikan sholat. Bukan mengamalkan sholat. Itu kenapa itu? Kenapa itu? Karena yang dikehendaki oleh Allah, masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur, semuanya sholat. Suami sholat, istri gak sholat, belum iqamus sholat. Suami sholat, istri sholat, anak orang sholat, belum iqamus sholat. Suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu orang sholat, belum iqamus sholat. Paham betul? RT sholat, RW sholat, camat, lurah orang sholat, belum iqamus sholat. Camat sholat, bupati orang sholat, belum iqamus sholat. Bupati sholat, gubernur orang sholat, belum iqamus sholat. Gubernur sholat, presiden orang sholat, belum iqamus sholat. Paham betul? Maka bahasanya di Quran, yuqimunas sholah, aqamus sholah, aqimis sholah. Enggak, i'malus sholah. Amalkan sholat bukan. Tapi apa? Iqamus, bukan amalus. Baru rukun Islam yang kedua sholat itu. Betapa kita umat Islam kalau benar-benar mempunyai akidah rukun iman yang 6, maka Islam, syariat Islam harus diamalkan, terutama sholat harus didirikan, dibangun. Sholat itu dibangun, bukan hanya diamalkan, dibangun. Oleh karena itu amanah agama ini sangat penting sekali. Nah, pesantren adalah al-hisnul hasin, benteng yang paling kokoh mempertahankan akidah dan syariah sesuai dengan ajaran agama Islam Rasulullah SAW. Paham betul? Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya pelang saja, pelang, nama. Kalau nggak ada pesantren, Islam di Indonesia hanya nama, pelang, merek. Hakikatnya yang perjuangan agama Islam, mempertahankan agama Islam, pesantren. Terutama pesantren ahli sunnah wal jamaah. Wabil khusus pesantren Bumi Sholawat. Masya Allah. Pesantren merupakan benteng ta'alim Islami. Ilmu keislaman didalami di pesantren. Di luar pesantren sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak dikaji, udah bosan. Seperti ilmu tajwid. Di sekolah sudah malas diajarin. Anak malas belajar ilmu tajwid. Padahal ilmu tajwid di tilawatil Quran hanya di agama Islam. Monggo panjenengan tanglet teng gereja, boten menghina mboten tanglet takon. Bapak kalau baca Injil pakai idgham ikhfa enggak ya? Coba jangan tanglet teng romo pendeta lah. Panjenengan menawi maos Injil menggunakan
aturan idgham, izhar, ikhfa, iklam, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, huruf halak, huruf mad, boten ya, gak akan ada. Belum qiraat sab'ah. Di gereja ini kalau baca Injil ada berapa madhab qiraatnya ya? Coba tanya. Tanya. Gak akan ada itu. Hanya dalam agama Islam. Di Islam pun hanya di pesantren yang masih menekankan ilmu itu. Belum lagi ilmu ushul fiqh, metode memahami Quran dan hadis. Quran sebagai bayan ilahi sangat global. Harus pula dimaknai, ditafsir, diperjelas dengan hadis namanya bayan nabawi. Bayan ilahi, bayan nabawi, Quran dan hadis belum cukup. Harus bayan akli. Akal harus dipakai. Ya, Quran saja gak cukup, harus hadis. Quran hadis saja gak cukup, harus akal dipakai. Akal ulama, itu akal sampean. Anjir kata akal ampas kelapa lah. Ampas kelopon jadi kasih akalnya. Akalnya ulama. Ulama harus menggunakan akalnya. Kalau akalnya ulama itu rame-rame, kolektif, menghasilkan keputusan namanya ijma, apa? Konsensus. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ono pitulas. Takbiratul ihram, niat, berdiri, maca Fatihah, ruku. Di Quran tidak ada, di hadis boten wonten. Itu hasil ijma'ul ulama. Yang enggak pakai ijma' enggak akan ngerti rukunya sholat berapa. Nah. Kias. Akal ulama dewe-dewe. Boten rame-rame boten. Individual. Kalau enggak pakai kias, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Hal-hal yang terjadi sekarang yang tidak terjadi zaman dulu, ayo hukumnya gimana? Harus pakai kias. Analogi. Kias ada 9. Ada berapa? Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Syi'ri, Iqna'i. Contoh kias burhani. Fakta. Sabu-sabu hukumnya haram apa halal? Kok berani kata haram? Kok berani sampai mengatakan haram? Di Quran ada? Di Quran ada ayat Quran. Inna sabu haram. Wonten? Hadis wonten. Qala Rasulullah as-sabu haram. Ruhul Bukhari. Wonten? Ngendikane dawa Imam Syafi'i, ta Imam Malik, ta Imam Hambali, ta Imam Hanafi, as-sabu haram. Wonten? Gak ada. Heroin, kokain. Aku berani jenengan ngaramaken. Pakai kias. Pakai? Namanya kias. Burhani. Hadza muskirun. Ini barang memabokkan. Itu namanya muqaddimah sughra. Premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabokkan namanya khomer. Golongan, masuk golongan khomer. Namanya muqaddimah kubura. Premis major. Wa kullu khamrin haram. Sedangkan khomer itu haram. Namanya qaul syarih. Legal statement. Maka kesimpulannya, natijahnya. Fahadha haram. Itu namanya natijah sadiqah. Positive conclusion. Paham mulai. Kalau tanpa kias, kita gak bisa ngukumin sabu-sabu. Ilmunya ulama ini, ilmunya ulama gak sembarangan. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Di Quran gak dilarang tuh. Yang dilarang Quran, wala taqullahuma fi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kepada dua orang tua. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh gak itu?
Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja haram dosa. Lebih-lebih nempeleng. Fabil aula lebih-lebih namanya kias apa? Aulawi. Kias apa? Ini ilmunya ulama nih, ilmunya ulama pesantren nih. Di luar pesantren udah gak pakai ilmu kayak gini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang oleh Quran apa? Mendekati zina. Zinanya mendekati zina haram, zinanya lebih-lebih, jauh gitu Jabir. Zinanya lebih-lebih, namanya kias aulawi. Ini ilmu pesantren. Kalau nggak di pesantren nggak akan tahu seperti ini. Belum lagi, saya waktu di pesantren ngaji kitab kecil, namanya Ja'azaidun. Karena Syekh Ahmad Zaini Dahlan Singarang. Mungkin ini rupanya betul-betul paham. Ya sekolah menengah lah, betul-betul paham. Zaidut tawilul abiyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun asrun sawa. Zaidun utawi man Zaid iku at-tawilu wonge dhuwur, al abiyadu kulite putih, ibnu Malik anake man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biadi saya pun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham tidak? Enggak paham apa itu artinya maksudnya. Saya pun paham setelah besar ini. Oh, Zaidun esensi atau will quantity, al abyad quality, ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya Allah, ilmu tenanan ini. Itu dibaca di pesantren. Tapi syaratnya kiainya paham dong ya. Setiap kita akan menilai seseorang, mau milih ketua cabang NU Sidoarjo. Jangan hanya karena senang atau gak senang. Jangan hanya karena anaknya kiai. Lihat siapa dia. Esensi namanya. Seperti apa dia itu. Kualitasnya seperti apa. Kemampuannya seperti apa. Quality namanya. Hubungan dengan orang lain seperti apa. Mampu enggak berhubungan orang lain, pihak lain. Ibnu Malik, anak Imam Malik. Kapan dia? Di mana dia? Posisi seperti apa? Tertongkrong tadi loh. Tertongkrong itu artinya posisi seperti apa Zaid ini. Kemudian dia punya kekuatan apa? Biadi saifun. Tangannya nyekel golok. Dia punya kekuatan apa? Oh, dia punya kekuatan massa yang hebat. Aksinya apa? Dengan kekuatan dia memiliki, dia punya aksi apa? Setelah punya aksi, reaksinya apa? Paham boten? Itu ketika kita akan memilih pemimpin harus betul-betul objektif dengan menggunakan dua bait ini, dua syair ini. Ini ilmunya pesantren. Paham? Nah, itu aja. Yang lebih penting lagi, amanah kita menjadi makhluk yang paling mulia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi li akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah menciptakan kita menjadi umatnya Rasul yang paling mulia, umatnya Nabi Muhammad, maka kita menjadi akramul umam. Karena Allah menciptakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Walaupun irungnya pesek, Insya Allah. Orang tahu wadus, ya tetap umat yang paling mulia. Melarat, orang berpendidikan, tapi tetap yang paling mulia. Karena apa? Karena kita umatnya Nabi yang paling mulia.
Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita menjadi umatnya akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Paham? Harus kita syukuri Allah menciptakan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Kanjeng Nabi wafat meninggalkan dua hal. Meninggal apa? Dua hal. Satu, sunnahnya. Satu apa? Sunnah Nabi itu ada 3 macam. Ada berapa? Satu, perkataannya, dawuh-dawuhnya, qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Rasul bersabda, sunnah qauliyah namanya. Nomor 2, kelakuannya Rasulullah, carane wudhu, carane sholat, cara nerima tamu, cara bergaul dengan masyarakat, caranya memimpin, kalau lagi gembira seperti apa, kalau lagi marah seperti apa, kalau lagi sedih seperti apa, semua kelakuan Rasulullah menjadi sunnah, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang tadi sunnah apa tadi? Qauliyah. Sekarang ada lagi 3 satu yang ketiga. Sing ngendikan bukan Rasulullah. Sing lakoni bukan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa? Contoh. Sahabat Bilal wudu. Setelah wudu, sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, coba Rasul malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Ba'diyah wudu ya Rasulullah. Benar Bilal, benar. Jadi Sayyidina Bilal, orang pertama kali ngelakoni sholat 2 rakaat setelah wudu, namanya ba'diyah wudu. Dibenarkan oleh Rasulullah. Maka menjadi sunnah. Sunnah apa? Bukan bid'ah, bukan. Itu yang lakoni, pelakuan, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Si ngomong dudu Rasulullah, tapi dibenarkan, maka menjadi sunnah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih penuh tapi sudah selesai sholat subuh. Tiba-tiba ada seorang penyair datang, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, susah tak biasanya Toto Sukardi Solikin. Tiba-tiba Ka'ab memuji-muji Rasulullah panjang. Sebenting. Innar Rasulallah saifun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kusufu indal liqa'i wala milun ma'azilu samul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'uttanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, engkau pemimpin yang sukses bagaikan pedang tajam made in India yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kezaliman, antara kebenaran dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabatnya, berakhlak mulia. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Paham? Rasulullah tidak melarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah, boten.
Betul. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak ada itu, enggak itu. Malah. Rasulullah tersenyum, kemudian memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut. Selimutnya bergaris-garis di pasar Sidoarjo, orang atau sewu lah, made in Cina. Spray itu spray yang garis-garis. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrok. Penduduk surga, ahli surga duduk di tempat duduk seme-leme adalah selimut polos dibikin dari stabrok. Itu batainuha selimut polos. Kalau selimut lurik bahasa Arabnya apa? Burda. Yang tidak percaya, yang ragu-ragu, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi. Masih ada selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih ada tuh. Ini fakta namanya. Fakta bahwa muji-muji Rasulullah tidak dilarang. Masih ada faktanya tuh. Ayo ke Turki kalau nggak percaya. Tiga tunggu dewe. 40 juta bola balik. Saya udah 4 kali ke sana. Lihat selimutnya Rasulullah itu. Setelah itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa? Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal yang datang ke Indonesia, ke Sidoarjo, buh jenengan apa tamboten? Burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Orang Iskandariyah. Muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masih. Abdus Salam bin Masih muridnya Syekh Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth. Muhammad Al-Busiri sakit stroke 1 bulan. Ora iso tangi. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab, panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jumpa pocong? Ya Rasulullah, kula sakit. Gak bisa bangun sudah 1 bulan. Saya punya nazar, minta izin saya punya nazar akan menggubah syair qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Yang izin. Ya silakan. Ya silakan saya izinkan. Seminggu ngimpi maneh. Ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai membaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum mendengar pujian itu. Wa radhiya anhu, rela, dipuji rela. Seneng lah, seneng. Wa masaha jasadahu, Rasulullah ngusap-ngusap badannya Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran, sesuk waras isu mlaku maneh. Percaya mboten? Ngimpi jumpa Rasulullah, loro dadi waras diusap-usap Rasulullah. Percaya mboten? Di qasidain di apal mboten? Sing apal melu aku ayo, sing apal. Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idami. Ayo sing apal melu aku yuk. Orang sing apal. Famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi. Ayah sabus sabu annal hubba munkatimu abaina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arita li dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Sing apal dangdut tah, dangdut apal. Ayo bareng ayo wae. Yuk dangdutan yuk. Amin tadzakuri jiran bidi salami wa zatta dam'an. Artinya.
kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi kangen, rindu kepada perempuan yang ada di dusun Dzi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am sarotaifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar. Saya lagi mabuk cinta, lagi rindu, lagi kangen seseorang. Sampai rasakanku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih? Yang kamu kangeni siapa? Sampai nangis terus bercampur darah. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi likulli haulim minal. Wis ikutan apa? Ikutan wis. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamin Mulki wa Alamin Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongannya setiap kita ada problem, kesulitan atau muskilah besar apapun, hanya Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya. Percaya mboten? Rasulullah sampun wafat, sudah meninggal, masih bisa memberi pertolongan kepada kita. Percaya mboten? Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumuna ali syafaat. Yang enggak percaya pasti enggak akan dapat syafaat. Enggak percaya. Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat piro, surat opo, golek ono dewe. Pasti Quran itu pasti wonten. Orang yang banyak dosanya, seperti saya contohnya. Orang yang banyak dosanya datang kepada Rasulullah, istighfar di depannya Rasulullah. Dan Rasulullah pun ikut memohonkan ampun untuk orang itu. Maka Allah pasti, nyelam taukid, lawajadullah. Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Jangan umroh, ziarah ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah dan di sebelahnya itu syarat ya Rasulullah ACC. Rasulullah ACC ngerti mboten? Dukung. Nggih Allah, nggih ampun niki umat kula teng Sidoarjo niki. Tulangan niki. Jenengan ampun ya Allah. Syarat Rasulullah ikut mendukung, maka Allah pasti mengampuni dosa kita. Itu berarti Rasulullah diberi hak menolong siapa saja yang ia kehendaki. Percaya mboten? Ada yang ngomong, ayat itu ketika Rasul masih hidup. Rasul masih hidup, belum mati. Datang, istighfar, Rasul mendukung. Nah, ya ampun itu. Sekarang udah mati. Gak bisa nolong. Kata siapa ente? Allah membaca sholawat datang kanjeng Nabi.
Malaikatnya pun baca salawat dari kanjeng Nabi. Dan kita diperintah baca salawat salam datang Rasulullah. Itu ketika masih beliau hidup saja atau sampai sekarang? Ayo. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang beriman, orang Islam, ayo baca salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Ketika masih hidup saja, apa sampai sekarang? Ya sudah sama, itu juga sama. Memberi syafaat juga sampai sekarang. Sampai ila yaumil qiyamah. Ada kejadian. Satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Kecamatan lah, kecamatan Mudor pun. Semua satu suku Mudor menghina, mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad orang gila, Muhammad sahir, tukang sihir. Yang dibaca itu ngigau itu. Dari mana datangnya itu? Dari jin barangkali. Quran maksudnya. Rasulullah jeng nyupatani. Atau nyupatani, ngelaknatilah. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor peceklik. Seperti engkau timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf. Kaumnya Nabi Yusuf. 7 tahun. Gak ada air, gak ada pangan, gak ada krisis makan lah. Krisis pangan, krisis air. Betul Pak. 7 tahun suku Mudor gak ono banyu, gak ono udan, gak ono jagung, gak ono gandum, gak ono beras. Terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget. Biasanya menghidang, saya kira ini ngebom apa? Mau apa ke sini? Ada apa kamu sekalian datang ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anith tifli. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wa syafa'atu fil ahli. Rasulullah ngendikan, ada apa kamu ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairul bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai orang paling mulia di muka bumi ini agar engkau merahmati kami. Paham betul? Paham betul? Paham tidak? Agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Nabi tidak melarang. Jawab gini, jawabnya gak gini nih. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik, sesat. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Kan itu ya? Boten, enggak jawab gitu enggak. Kami datang kepada mengadu, 7 tahun enggak ada gandum. Jangan ngadu sama saya. Bid'ah, sana kepada Allah. Boten itu, boten. Kami datang kepada meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena enggak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena enggak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa lebah lunglai karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kuluna sendal siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput yang pahit itu. Maka engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Syafaatmu, pertolonganmu kami harapkan wahai Muhammad. Rasulullah aja berdoa, bukan larang malah Allahumma asqihim waitham muhitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqiya rahmatin wa la taj'al suqiya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat, hujan bawa barakah, bukan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Ya Allah,
mereka masih di Madinah, di Mudor sana turun hujan besar. Percaya mboten? Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya baca kitab tarikh, enggak ada tuh cerita itu. Saya tanya, kitab tarikh ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin. Yang 65 halaman itu pelajaran buku salawiyah. Yang enggak ada pinter. Buat yang ngomong goblok kayak Gus Miftah nih goblok. Yang betul wonten pinter. Kalau mau cerita ini baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh dari Imam Ibnul Athir. 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk karena Abi Ja'far At-Tabari. 10 jilid. Membacanya terjemahan. Khulasatu Nuril Yakin. Masya Allah sombong ya. Pakai dasi gue terjemahan gue nih. SAG biasanya kalau SAG lah. Biasanya. Tapi SAG nih mondok pinter deh. SAG mondok tapi. SAG ketok lu. Apalagi swasta. Lah. Dosennya sering mencret. Dia sering bales. Bayar 15 juta di wisuda. Bapak sekalian. Nah. Jadi. Tawassul dengan Rasulullah itu. Ayo sekarang saya tanya. Tawassul dengan Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Alus. Sunnah apa? Takririyah. Apa? Tawassul dengan Rasulullah sunnah, bukan bid'ah. Muji-muji Rasulullah, baca barzanji, baca deba, simtud doror, burdah, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Lah orang yang berpegang teguh dengan sunnah ketiga-tiganya, kita ini berpegang teguh dengan sunnah yang berapa? 3, qauliyah, fi'liyah, takriyah, namanya ahlus sunnah. Paham boten? Yang jeneng ahli sunnah bukan. Karena apa? Berpegang dengan sunnah Rasulullah tiga-tiganya. Boten nggih? Rasulullah juga wafat meninggalkan santri-santrinya, murid-muridnya, sahabatnya. Nah sahabatnya ini kata, sedikit kan banyak kan. Rasulullah wafat itu sekitar 100.000, 120.000 lah sahabat itu. Baik dari Ansar Muhajirin, Mekah Madinah, Taif. 100.000 lebih. Lah peninggal Rasulullah namanya sahabat kata apa sedikit? Kata, kita ikut santrinya Rasulullah yang banyak itu. Namanya kita ikut wal jamaah. Apa? Contoh. Ini contohnya ini. Contoh. Waktu Rasulullah hidup. Ngimami sholat tarawih. 8 rakaat. Ping 8 rakaat. Setelah 8. Rasulullah kondur. Masuk kamar. Merusakan sholat malam. Teruskan Rasulullah sendirian. Khawatir kalau tarawih menjadi fardu. Kalau tarawih diwajibkan oleh Allah. Wis cukup 8. Wong Sidoarjo kuat di 8. Awat saking melasai Rasul datang panjenengan. Khawatir kalau tarawih diwajibkan cukup 8. Nah sawise Rasul mlebu kamar. Rusakan sahabat sing jero masjid macem-macem. Ono semulih. Potongan Sidoarjo potongannya. Leh. Ono sing nambahi 50 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat. Wonten. Ada sahabat yang qiyamul lail Ramadan 1000 rakaat. Pokoknya enggak seragam lah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah memutuskan. Itu pun musyawarah. Takar PDW ora, musyawarah. Memutuskan bahwa sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar. Di keputusan Sayyidina Umar tuh benar apa salah? Betul salah betul? Keputusan Sayyidina Umar tuh benar apa salah? Kita ikut Sayyidina Umar benar apa salah? Jadi bukan bid'ah bukan. Bukan bid'ah. Ono mana? Waktu kanjeng masih urip, masih gesang, masih wonten, Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena semua sahabat hafal Quran, gak butuh tulisan. Ayo kulo ya. Kulo hafal kulhu, falak, nas kulo hafal. Bukan butuh tulisan kulo. Oke, jenengan apa Al-Fatihah kan ya?
Al-Fatihah apal kan? Butuh tulisan mboten? Enggak butuh tulisan. Sahabat apal Quran kabeh, ora butuh tulisan. Setelah Islam berkembang, tidak mungkin orang Islam semuanya hafal Quran. Enggak mungkin. Maka Quran harus ditulis dengan lengkap, sempurna. Sahabat sepakat. Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, membentuk tim penulis Al-Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggota Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Muawiyah, Ibn As, Sayyidina Ali, anggota itu. Diambil dari mana? Dari hafal sahabat. Ayo, hafal, baca semua baca. Yang punya tulisan bawa, ada yang punya Baqarah, ada yang punya surat Kahfi, ada yang punya Yasin. Ayo bawa tulisan bawa. Ditulis. Disebarkan ke kota-kota, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Palestina. Lama-lama satu yang lain baca Qur'annya gak podo, bertentangan. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, beliau berpikir bahaya ini kalau dibiarkan begini. Memutuskan Quran ditulis ulang. Quran dari kota-kota kumpulkan, bawa ke Madinah semuanya. Tulis ulang. Tertulis ulang jadi satu, yang lain bakar. Yang lain bakar. Yang sudah resmi ditulis oleh zaman Sayyidina Utsman, bagi-bagi kota-kota. Sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Ngoten nggih? Quran bukan tulisan kan? Mushaf Utsmani ngoten nggih? Itu artinya mushaf yang ditulis atas perintah Sayyidina Utsman. Ora paham, dikira Utsman dodol baso nang Sidoarjo niku. Dodol apa? Rawon. Mushaf yang ditulis resmi zaman Khalifah Utsman. Maka ditulis Mushaf Utsmani. Nah, yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman nulis Quran itu benar atau salah? Kita memanfaatkan baca Quran Mushaf Utsmani itu. Bukan tulisannya Kanjeng Nabi, bukan. Bukan tulisannya zaman Kanjeng Nabi, bukan. Tulisan zaman Sayyidina Utsman. Benar apa salah kita ikut itu? Sunnah apa bid'ah? Maka kita namanya wal jamaah. Paham? Jadi kita ikut sunnah Nabi yang 3 macam. Ahli sunnah. Kita ikut sahabat Kanjeng Nabi, namanya wal jamaah. Maka kita namanya ahlus sunnah wal. Paham betul? Kalau panjenengan paham, bisa enggak terang kepada orang lain yang enggak datang? Bisa? Menjelaskan kepada orang lain. Dulu harus itu ngene, sudah dulu ngene dulu. Sakit betul? Nah, setelah berkembang zaman, muncullah beberapa ilmu-ilmu pengetahuan. Ya Allah, zaman Kanjeng Nabi betul-betul ilmu. Ada orang menyempurnakan tulisan Quran. Quran yang ditulis Sayyidina Utsman itu, kula betul sakit moco. Saya punya fotokopinya di rumah, punya fotokopinya. Gak bisa baca. Titik betul nonton. Ba, ta, nun, ya, kau titik kayak. Jim, ha, ho, podo, dal, sami. Sahabat apal Quran kabeh, orang butuh titik lah. Maka setelah umat Islam bertambah berkembang, butuh disempurnakan tulisan Quran. Maka ada seorang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Sopo? Wad'un nuqat al-huruf. Bikin titik. Batik siji ngisor, tatik loro dhuwur, titik piro? Tapiro. Telu dhuwur jim, siji tengah ha, non titik ho, dhuwur siji dan seterusnya. Mulai orang gampang baca Quran surat titiknya. Tapi timbul juga setelah umat Islam semakin banyak melebar, masih kesulitan sholat titiknya. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa? Orang cerdas belas ini namanya. Sarapan ampas kelapa nih, ampas kelopanya sarapan nih. Kelopo peres santannya masih di dahar. Aduh, bikin jadi otak nih. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Cerdas itu nanti. Ada orang bikin menyempurnakan tulisan Arab, menyempurnakan tulisan bikin syakel. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bikin apa? Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Paham? Wes enak baca Quran gampang saiki. Itu tahun 170 nih.
Mokholnya. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, ada orang Banyumas gak sih? Banyu Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen. Ngantos sekarang, ngantos saiki. Innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangid ngakil. Insyaallah. Ahlussunnah wal jamaah. Kiainya lho, kiainya ngomong tadi betul orang awamnya bukan kiainya. Kiai Sangid, Kiai Sangid, kiainya itu. Maka keluarnya suara dari tenggorokan salah. Apa itu apa? Makhraj, apa? Keluarnya suara dari tenggorokan. Ada ulama yang berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Siapa itu orangnya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Dulu mana lali lah. Tahun 224 bikin ilmu tajwid, idhar, idgham biguna bigharihunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, majaiz, huruf halak, huruf mad. Allah, di agama lain enggak ada itu. Di agama lain tidak ada ilmu itu. Paham? Ya. Jasanya ulama. Waktu zaman Kanjeng Nabi mboten wonten ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid bid'ah apa sunnah iku? Bid'ah apa sunnah? Bid'ah. Kanjeng Nabi mboten wonten bid'ah itu. Zaman sahabat mboten wonten zaman sahabat. Bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah apa? Tidak semua bid'ah itu jelek. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah memang. Baru ada tahun 224. Zaman sahabat mboten wonten. Jadi kita ini jangan gampang ngomong bid'ah. Ilmu pengetahuan lahirnya zaman tabi'in dan tabi'in. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, beliau sangat prihatin. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong, ngapusiku. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil salah satu ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Sopo? Syekh, bisa enggak bikin ilmu untuk dijadikan metode menyaring, menseleksi berita hadis mana yang benar, mana yang enggak benar? Insya Allah sangat. Seminggu jadi lapor khalifah, udah jadi ilmunya. Namanya apa? Mustalahil hadis. Gimana isinya coba? Hadis sahih kalau syaratnya ada 4 terpenuhi. 1, antara guru dan murid muttasil, ketemu. Seperti saya mengatakan, misalkan saya mengatakan, kata Gus Dur sahih, karena saya ketemu dengan Gus Dur. Kalau saya mengatakan, kata Mbah Hasyim, enggak sahih, saya enggak ketemu Mbah Hasyim. Harus ketemu antara murid dan guru. Gurunya harus dobit, nomor 2. Gurunya harus hafalannya cerdas, enggak pernah lupa. Berjaringan gampang lupa ilmu, enggak. Nomor 3, gurunya thiqah. Tidak pernah melakukan hal kecil yang bisa merendahkan martabat. Seperti mencuri sendal di masjid. Gurunya enggak pernah. Nomor 4, adil gurunya. Baru sahih. Kalau kurang 1 syaratnya hasan. Kurang 2 syaratnya dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, mungkar. Ayo sapa sing gawe? Sahabat, bukan ulama. Namanya siapa? Namanya siapa? Syihabuddin Roma Hurmuzi. Dipanggil Romi, dipanggilnya. Ketua P3 tapi itu. Ada lagi. Orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau baca wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik
Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah. Kalau rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu. Ilmu nahwu yang menggagas namanya Imam Amr bin Kumbur. Siapa? Yang terkenal panggilan Imam Sibaweh. Baru ada terminologi mubtada, khobar, ismu kana, khobaru inna, naibul fa'il, fa'il naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Paham? Sunnah apa bid'ah itu? Ada orang menganalisis indahnya Al-Quran. Satu, dari sisi kandungan maknanya. Luar biasa mana? Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada satu kata pun yang kosong. Omong kosong gak ada. Semua punya arti. Lahirlah ilmul ma'ani. Apa? Dilihat dari sisi bagaimana Quran menjelaskan, memaparkan penjelasan, menerangkan. Sangat enak, sangat mudah, sangat gamblang. Lahirlah ilmul bayan. Apa? Dilihat dari indahnya redaksi Quran. Ada metafor, majaz, ada isti'arah, ada kinayah. Maka indah sekali bahasa Quran itu. Namanya ilmul badi'. Apa? 3 ilmu tadi. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Namanya ilmul balaghah. Apa? Yang ngarang namanya Amr bin Ubaid. Siapa? Dan melalui lah. Melalui. Jadi bid'ah apa sunnah ibu? Nah, demikian pula itulah ilmu pesantren yang masih mempertahankan pelajaran-pelajaran itu adalah pesantren. Ilmu pesantren udah males. Yang penting Rohul Bukhari dari kalender. Sebentar saya tanya Rohul Bukhari, jilid berapa ya? Halaman berapa ya? Waduh, maaf, saya ngambilnya dari kalender. Dari tadi kita ngomong Rohul kalender selesai, nggak usah ngomong Rohul Bukhari. Gayanya Rohul Bukhari. Dari kalender, berarti dia Rohul kalender, bukan Bukhari, bukan. Monggo, pesantren kita dukung, kita pertahankan ila yaumil sebagai al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan nilai-nilai agama ahli sunnah wal jamaah. Di antara budaya kita adalah baca maulid. Tiap malam Jumat, akekah, anaknya lulus sekolah, pangkatnya munggah, dagangnya laris, omai jadi, anak wadon masih ngelamar. Ayo baca maulid ya. Dalam kesempatan apa saja kita baca? Maulid. Ya Allah, luar biasa itu. Insya Allah kita mendapatkan barokahnya baca maulid. Pasti itu, malah pasti yakin ya. Terserah, mau berjanji, mau debat. Undang Kiai Rois Syuriah, Khatib Syuriah. Jangan disediani kitabnya. Syuriah harus hafal berjanji. Kalau masih baca nggak hafal, jangan diamplopin. Pulang suruh naik ojek, nggak usah diantar. Paham betul? Syuriah itu harus hafal berjanji, debat, burda, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin, satu kali jalani, tahlil, itu hafal-hafalan. Kalau nggak hafal, jangan diamplopin. Kenapa? Kenapa saya ekstrim begini? Karena itu milik kita, kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang hafal, apa Wahabi suruh ngapal? Kalau kita orang NU nggak hafal berjanji, apa Wahabi Salaf yang suruh ngapal? Yang nggak doyan. Yang harus hafal siapa? Kita. Ayo. Rois Syuriah, Khatib, Talvina, betul-betul hafal nggak apa-apa. Khatib Syuriah barang, Rois Syuriah harus hafal berjanji. Panjenengan yang ngundang Rois Syuriah, ojo disediani kitabe. Yang ngundang Rois Syuriah masuk berjanji, ojo disediani kitabe. Buang. Mimbar masjid, ojo diwai buku khutbah. Kalau Rois Syuriah masih mau khutbah, ojo di mana? Oh, bedanya SAG kalau kiai. Ya, lulusan Nirboyo, Tebuireng. Apa? Sidogiri, mau khutbah pada SAG moco. Masjid jangan diberi buku khutbah di mimbar. Biar kiai suruh khutbahnya apal-apal, apal-apalan. Paham boten? Siap? Monggo, apal berjanji. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghrabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah
waramauhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'i na'la. Thumma 'ada ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki aliyadil asabiyyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qubrahul karim syadiyyim min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hafal gitu. Nasab Nabi Muhammad, ayo kita hafal. Siapa Nabi Muhammad itu? Muhammad, ayo melu bareng yuk, melu bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wajib hafal, tokoh Adnan wajib hafal sampean. Terus ya syukur hafal. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas betul. Jawab yang keras. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas betul. Leluhurnya panjenengan. Leluhurnya panjenengan jelas. Ayo sebut 10 ayo. Bahas 10 sampai ayo. Leluhurnya Kanjeng Muhammad jelas. Dan dijaga oleh Allah. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Tarakus, tidak ada yang berbuat zina. Mbak Kanjeng Nabi kalau sebut namanya wau, tidak ada seorang pun yang berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalim pindah-pindah ke anak-anaknya sampai bapaknya kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah. Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke kakaknya Abdul Muttalib, pindah ke putranya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Lahir Nabi Muhammad, fawlida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Nabi lahir, omai Siti Aminah padang, burung listrik. Orang semua menyaksikan. Abu Lahab dari kejauhan melihat, iki omai Aminah ono apa padang. Abu Lahab perintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ono apa sih? Oh padang. Tidak lama Suwaibah datang, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad. Dari mukanya bayi itulah Siti Aminah rumahnya terang benderang. Dari mukanya bayi itulah datangnya nur, cahaya yang luar biasa. Abu Lahab senang, gembira.
Saya senang sekali lahir ponakan Muhammad bersinar membawa keajaiban luar biasa. Tuaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, bebas. Syukuran aku syukuran. Kalau ente merdeka sudah kamu, seperti saya merdeka. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Setiap hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, rokok maneh. Senin, lintas maneh. Selasa, jeblos sekali lagi. Selama-lamanya. Seperti itu. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadh-dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, engkau bakal di akhirat masuk neraka jahim sesuai dengan nas Quran. Tabbat yada abi lahabir wa tab. Pasti neraka itu. Tapi konon ata anna fil misni daiman, setiap hari Senin selama-lamanya daiman yukhaffafu anul azab, dikeluarkan dari siksaan neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad sekali. Berapa kali? Sekali. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu liyahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Sidoarjo, orang NU yang selama hidupnya selalu baca maulid? Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Maka marilah kita jalankan, syiarkan, ramaikan pesantren Bumi Shalawat ini yang pertahankan selalu membaca selawat kepada Rasulullah, tanda bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham mboten? Cekap nonton nggih. Cekap sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.